Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Dewantari dari Sistem Informasi ITS Angkatan 2014. Kali ini kita akan membahas tentang Project Risk Management. Selamat menyaksikan. Project Risk Management bertujuan untuk meminimalkan potensi risiko negatif dan memaksimalkan potensi risiko positif. Risiko itu adalah hal-hal yang probabilitasnya terjadi antara 0 sampai 100%. Risiko yang tidak dipertimbangkan dapat dilihat dari probabilitasnya dan impact-nya. Jika probabilitasnya tinggi dan impact-nya rendah tidak dipertimbangkan, begitu pula dengan yang probability-nya rendah dan impact-nya tinggi. Proses-proses dalam risk management ada planning risk management, identifying risk, performing qualitative analysis, performing quantitative analysis, planning risk response, yang terakhir ada controlling risk. Planning risk management yaitu menentukan bagaimana pendekatan, rencana, dan eksekusi aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Nah, rencana manajemen risiko untuk proyek ini yang pertama ada dengan tools dan data untuk menanganinya. Kemudian ada estimasi waktu penanganannya dan siapa orang yang akan menanganinya, serta mengkategorikan risiko, kemudian budget untuk menanganinya. Jadi ini adalah IT Success Potential Scoring Sheet, di mana ini ada daftar-daftar success criterion sama relative importance-nya. Ternyata yang paling besar nih itu adalah user involvement, yaitu keterlibatan pengguna pada project kita. Kemudian ada executive management support, kemudian requirement yang jelas, perencanaan yang matang, ekspektasi yang realitas, kemudian milestone yang di breakdown jadi lebih kecil, kemudian kompetensi dari staff, kepemilikan, vision dan tujuan dari projectnya, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah hardworking sama focus staffnya. Identifying risk yaitu menetapkan apa risiko memiliki pengaruh terhadap proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya. Outputnya ini berupa risk register. Nah, risk register ini terdiri dari identifikasi risikonya, akar penyebab risikonya itu apa sih, kemudian daftar alternatif risiko, dan perubahan kategori risiko. Sarana dan teknik yang digunakan nih biasanya itu dengan review dokumentasi yang sudah ada, kemudian brainstorming juga, ini ampuh banget nih. Kemudian ada yang namanya Delphi teknik. Nah, ini tuh minta saran dari expert judgment. Kemudian ada fishbone, kita mengidentifikasikan masalahnya. Kemudian SWOT. Jadi ini adalah contoh dari risk register. Di sini ada nomor, rank listnya, risk description, kategori, root cause, dan sebagainya. Misalnya di sini adalah risk register nomor R44, ranknya 1, listnya itu new customer. Nah, di sini deskripsinya itu bahwa organisasi ini tuh belum pernah project ini belum pernah dilakukan oleh organisasinya dan tidak tahu lebih dalam tentang projectnya ini harus bagaimana, sehingga kita ini harus membuat good customer relationship yang biasanya akan menuju ke further projects with customer itu. Kemudian kita kemungkinan akan mengalami masalah bekerja dengan customer karena customernya itu masih baru untuk kita. Kategorinya itu people risk. Root cause-nya adalah kita memiliki kontrak untuk project ini tanpa benar-benar mengetahui customernya. Triggersnya, project manager dan senior manager menyadari bahwa kita tidak tahu menau tentang customer ini, sehingga mungkin nanti ada misunderstand dengan ekspektasi para customernya. Kemudian potential response-nya adalah dengan membuat project manager ini menjadi peka terhadap fakta ini bahwa customer ini baru untuk kita, kemudian mengambil langkah untuk
sedikit mengerti tentang customernya itu, mungkin dengan meeting untuk mengetahui customer atau dengan mendengarkan ekspektasi customer itu seperti apa sih. Nah, risk owner-nya adalah project manager-nya. Kemungkinan terjadinya ini medium, tapi impact-nya ini tinggi. Statusnya ini project manager akan menggalang sebuah meeting di minggu ini, kayak gitu. Performing qualitative risk analysis yaitu memprioritaskan risiko untuk tindakan atau analisa yang akan datang dan mengkombinasikan kemungkinan kejadian dan pengaruhnya. Jadi kita bisa menggunakan probability impact matrix. Bentuknya tuh seperti ini, dimana probability dikelompokkan jadi high, medium, low, dan impact juga high, medium, low. Kemudian kita masukkan risknya, misalnya risk 6 ini dia termasuk probability yang high tapi impactnya yang low. Kemudian ada risk 1 sama risk 4, dia itu probability-nya high, impactnya juga high. Kemudian ada top 10 risk tracking. Nah, ini tuh ada monthly rankingnya, di ranking mana risk yang paling besar. Misalnya inadequate planning, dia itu ranknya bulan ini adalah yang pertama, rank last month-nya yang kedua. Kemudian di sini dia itu menjadi yang keempat di top 10. Poor definition, absence of leadership, dan seterusnya. Performing quantitative risk analysis yaitu menganalisa secara numerik yang mempengaruhi seluruh tujuan proyek terhadap risiko yang sudah teridentifikasi. Tools yang pertama ada decision trees and expected monetary value. Jadi ini adalah decision project 1 and project 2 di mana ada nilai probabilitas terjadinya, misalnya probabilitas 0,2, 0,8. Kemudian dikalikan dengan outcome-nya. 0,2 dikalikan 3 adalah $60.000. Berarti nilai dari project 1 CMV-nya itu adalah 60 dikurangi dengan 32. Hasilnya adalah $28. Sama dengan project 2. Kemudian ada tools yang kedua. Tools yang kedua ini adalah simulation. Ini menggunakan software di mana kita melakukan simulasi tentang probabilitas completion date-nya dengan probabilitas cost-nya. Nah, ini contohnya akan tercipta grafik seperti ini. Planning risk response yaitu mengembangkan pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan peluang dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek. Ini adalah strategi terhadap risiko negatif. Nah, yang pertama ini kita bisa avoid risk, kita bisa menghindari risiko itu dengan menjauhinya. Kemudian kita juga bisa melakukan transfer risiko, yaitu memindahkan risiko ke pihak ketiga, misalnya asuransi nih. Kemudian kita juga bisa melakukan mitigasi terhadap risiko. Untuk strategi terhadap risiko positif, kita bisa melakukan exploit risk, yaitu bila dampaknya realistis kita bisa mengeksploitasinya. Kemudian kita juga bisa men-share risk terhadap vendor-vendor dengan kontrak-kontrak tertentu. Kemudian kita juga bisa melakukan enhance risk, yaitu memodifikasikan risiko dan kesempatan. Ada strategi ancaman dan kesempatan. Yang pertama adalah dengan menerima risk itu sendiri. Kalau kita nggak bisa menghindar lagi, ya udah diterima aja. Kemudian selanjutnya ada contingent response strategy, yaitu melakukan respon pada risk hanya pada saat risknya itu terjadi. Controlling risk yaitu menelusuri pengidentifikasian risiko, mengawasi risiko yang telah terjadi, mengidentifikasikan risiko baru, mengeksekusi rencana respon risiko, dan mengevaluasi keefektifan di semua siklus proyek. Cukup sekian ya belajar kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat ya. Terus semangat belajar MPTI-nya. Salam MPTI.